Baik, halo. Saya akan mencoba menjelaskan kembali terkait analisis laporan keuangan pertemuan ke-8 kemarin. Topik yang kita bahas kemarin terkait likuiditas. Nah, sebelum masuk ke dalam apa itu likuiditas, saya mencoba menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan analisa rasio. Nah, analisa rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara unsur-unsur dalam suatu laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Jadi pastinya nanti ketika kalian mengerjakan analisa rasio, kalian akan menemukan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Ya, nantinya hasilnya tentu pengkali atau angka atau seberapa banyaknya hasil dari analisa rasio tersebut. Penggolongan rasio ini berdasarkan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan lebih menekankan pada dua hal. Yang pertama terkait kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kalian bisa baca sendiri pada penjelasan di slide ini. Kemudian kita lanjut, ada 5 rasio untuk mengukur kinerja perusahaan. Yang pertama, likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, leverage, yaitu kemampuan perusahaan untuk menyusun struktur pendanaan, yaitu perbandingan antara hutang dan modal. Kemudian yang ketiga, yaitu rasio profitability, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, growth, yaitu kemampuan untuk berkembang suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu activity, yaitu kemampuan perusahaan untuk mengelola aset secara maksimal. Baik, kita masuk ke likuiditas. Likuiditas adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, di sini kalian akan mengenal 3 atau 4 rasio yang untuk menghitung likuiditas atau mengukur likuiditas suatu perusahaan. Yang pertama yaitu current ratio atau yang dikenal dengan rasio lancar. Nah, current ratio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan digunakan untuk melunasi hutang lancar yang akan jatuh tempo atau segera dibayar. Nah, jadi rumus untuk menghitung current ratio yaitu total aktiva lancar dibagi dengan total kewajiban lancar. Apa sih itu aktiva lancar? Kita sudah mengulangnya beribu-ribu kali. Jadi yang dimaksud dengan aset lancar adalah suatu akun atau aset yang nantinya perusahaan itu mudah untuk menjadikan uang atau bisa menjadi lebih liquid. Nah, ini dicari total aktiva lancar dan total kewajiban lancarnya. Nah, jika perusahaan memiliki current ratio misalkan nih 1,47, X ini artinya adalah kali. Nah, artinya adalah setiap 1 rupiah kewajiban lancar perusahaan dijamin pembayarannya oleh 1,47 aktiva lancar. Sehingga kesimpulannya semakin tinggi current ratio menunjukkan kondisi perusahaan semakin baik. Oke, rasio yang kedua yaitu quick ratio atau yang lebih dikenal dengan acid test ratio. Yaitu akun persediaan tidak diperhitungkan dalam rasio ini karena persediaan merupakan akun yang paling tidak liquid dalam aktiva lancar karena membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi kas. Nah, quick ratio sendiri itu berarti rumusnya total aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan total kewajiban lancar. Dalam arti, jika perusahaan memiliki quick ratio 0,8x, artinya setiap 1 rupiah hutang lancar perusahaan dijamin pembayarannya oleh 0,8 kas dan piutang yang ada tanpa harus menunggu hasil penjualan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, selanjutnya kita ke rasio yang ketiga yaitu cash ratio.
Rasio ini merupakan perbandingan antara kas yang ada di perusahaan atau cash on hand dan di bank, termasuk surat berharga seperti deposito, wesel yang mudah diuangkan dan tidak bertujuan untuk trading dibandingkan dengan total hutang lancar. Nah, rumus dari rasio ini sendiri adalah kas ditambah sekuritas dibagi dengan total kewajiban lancar. Baik, berikut adalah contoh soalnya. Ada contoh soal informasi terkait aset lancar dan liabilitas PTA, PTB, dan PTC. Nah, di sini kalian bisa lihat kas dari masing-masing PTA, B, dan C. PTA sebesar 100.000, PTB 150.000, PTC 200.000. Surat berharga PTA kosong, surat berharga PTB sebesar 25.000, dan PTC sebesar 50.000. Kemudian untuk piutang dagang, PTA sebesar 100.000, PTB 175.000, dan PTC 250.000. Persediaan PTA sebesar 800.000, PTB 650.000, dan PTC 500.000. Maka total aset lancarnya adalah penjumlahan dari kas, surat berharga, piutang dagang, dan persediaan masing-masing perusahaan. Di sini ditemukan bahwa kebetulan total aset lancar untuk PTA, B, dan C sama besar, yaitu 1 juta. Kemudian untuk total liabilitas lancarnya ini kebetulan juga sama besarnya, yaitu 250.000. Nah, saudara diminta untuk menghitung rasio masing-masing perusahaan, manakah yang kondisinya paling liquid. Maka saudara harus mencari, ada 4 hal di sini. Yang pertama, modal kerja. Modal kerja diperoleh dari total aktiva lancar dikurangi dengan total liabilitas lancar. Di sini menunjukkan bahwa modal kerja 3 perusahaan sama, yaitu sebesar 750.000. Selanjutnya untuk current ratio. Nah, kita tahu bahwa current ratio itu adalah total aktiva lancar dibagi dengan total hutang lancar. Sudah diketahui bahwa total aktiva lancarnya sebesar 1 juta dan total hutang lancarnya sebesar 250.000. Maka 1 juta dibagi dengan 250.000 kita dapat angka 4. 4:1 ini maksudnya adalah 4 dibanding 1 itu adalah nilai dari likuiditas suatu perusahaan. Maka jika semakin baik, lebih dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin liquid atau mampu untuk membayar hutang jangka pendeknya. Selanjutnya untuk quick ratio, saya sudah memberikan penjelasan di samping. Quick ratio ini rumusnya adalah total aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Kita ketahui sebagai contoh PTA, total aktiva lancarnya 1 juta dikurangi dengan persediaan senilai 800.000 dibagi dengan 250.000 sebagai utang lancar. Maka hasilnya adalah 0,8. Untuk yang selanjutnya yaitu cash ratio. Cash ratio rumusnya adalah kas ditambah sekuritas dibagi utang lancar. Untuk PTA, kasnya 100.000 ditambah sekuritas kebetulan 0 nilainya. 100.000 ditambah 0 kemudian dibagi dengan 250.000. Hasilnya adalah 0,4. Kesimpulannya, perusahaan yang kondisinya paling liquid adalah PTC karena memiliki jumlah kas dan surat berharga yang cukup untuk melunasi liabilitas lancarnya. Berarti kalau kas dan surat berharga ini dilihat dari cash ratio-nya ya. Kita lihat dari cash ratio-nya. Untuk nilai cash ratio-nya ini PTC jauh lebih baik dibandingkan PTA dan PTB. Kemudian untuk PTB sementara dapat melunasi liabilitas lancarnya harus dapat dengan menagih piutangnya terlebih dahulu. Dan bagi PTA untuk dapat melunasi liabilitas lancarnya atau hutang lancarnya, selain harus dapat menagih piutang, juga harus dapat menjual persediaannya terlebih dahulu. Oke, sekian penjelasan dari contoh soal. Kita akan lanjut ke penjelasan terkait tugas mandiri minggu lalu. Terima kasih.